Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan aku Liana Mitrasari di channel Popcorn Movie. Gimana nih keadaan kalian? Semoga baik-baik aja ya meskipun keuangan sedang kering-keringnya. Nah, di video kali ini aku akan membahas alur cerita dari sebuah film inspiratif yang berasal dari negara Thailand. Film ini berjudul The Billionaire 2011. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pengusaha muda sukses yang berasal dari negara Thailand yang bernama Top Itipat. Berkat produk cemilan rumput lautnya yaitu Tau Kenoi. Itu loh cemilan yang mahal, tetapi isinya cuma beberapa lembar saja. Bagaimana perjalanan Top Itipat sampai dia sukses? Tonton terus ya guys, dijamin jiwa rebahan kalian akan bergetar setelah nonton film ini. Tanpa banyak basa-basi langsung saja ke alur ceritanya, markicus! Film ini diawali dengan seorang anak muda yang mendatangi sebuah bank. Ternyata pemuda itu berniat untuk mengajukan pinjaman. Namun petugas sangat kaget besarnya pinjaman yang ia minta. Tugas bank pun menghiraukan pemuda tersebut. Tetapi pemuda ini kekeh dan terus berbicara bahwa ia akan memulai bisnisnya. Akhirnya petugas bank memintanya untuk menyampaikan satu kalimat yang bisa membuat petugas bank tersebut berubah pikiran dan akhirnya meminjamkan uang. Lalu pemuda ini menuliskan di kertas Top Itipat. Itu adalah nama dari pemuda tersebut. Top meminta kepada petugas bank untuk mendengarkan ceritanya. Lalu dimulailah cerita inspiratif ini. Scene berpindah ke beberapa tahun ke belakang di mana di sebuah ruangan sekolah, Top sedang mengikuti sebuah pelajaran praktek komputer. Tetapi di saat teman-temannya belajar, Top malah bermain game online. Lalu tiba-tiba ada seorang player meminta sebuah item kepada Top dan ia berani membayar dengan harga mahal. Dan Top menjual item itu sebesar $500 Singapura. Player itu pun meminta rekening Top untuk mentransfer uangnya. Karena Top tidak mempunyai rekening, lantas ia meminjam rekening pamannya yang uangnya tinggal sedikit lagi. Ya, samalah kayak aku. Dan benar saja player itu mentransfer uangnya, lalu Top dan pamannya pergi ke bank untuk pencairan uang. Top pun makin bersemangat untuk menjual item-item dalam gamenya tersebut. Sampai uang di rekeningnya terkumpul banyak. Bahkan hingga ia bisa membeli sebuah kendaraan sendiri. Di hari berikutnya Top berangkat ke sekolah dengan mengendarai sebuah mobil mewah. Pada saat itu, seketika Top menjadi populer di sekolahnya. Banyak ciwi-ciwi yang memperhatikan Top, tetapi si Top hanya suka kepada satu wanita yaitu Lin. Tetapi karena punya banyak uang, Top selalu menyelesaikan masalah dengan uang dan kurangnya tata krama. Contohnya ia melakukan saat menyogok satpam sekolah supaya memberikan tempat parkir khusus Capsek kepadanya. Setelah pulang sekolah, Top mengajak Lin untuk pergi berjalan-jalan ke sebuah tempat jajanan. Tetapi sampai di sana tidak ada ruang untuk parkir. Top pun akhirnya parkir sembarangan. Lin yang ditinggal di mobil dimarahi pengendara lain karena menghalangi jalan. Setelah itu Top pun datang dan pergi dengan mengendarai mobil sang ngenana. Anak muda sekarang ya begitu. Setelah sampai di rumah, Top dimarahi ayahnya karena pulang malam dan mempertanyakan uang yang dihasilkan Top. Meskipun Top sudah menjelaskan bahwa uang itu ia dapatkan dari bermain game online, orang tua Top tidak mempercayainya. Bagaimana cara dapat uang dari game online? Maklum saja, saat itu mendapatkan uang dari game masih terasa tabu. Bahkan orang tua Top menyangka Top berjudi. Setelah bertahun-tahun berlalu, Top sudah lulus SMK. Ia mencoba untuk mendaftar universitas. Namun hasil tesnya selalu gagal. Keluarga Top menginginkan dia masuk universitas negeri supaya biaya SPP tidak terlalu mahal dibandingkan universitas swasta. Tetapi apa mau dikata, Top sedikit belet dan kurang pintar dalam masalah akademiknya. Kemudian Top melihat tabungannya yang sudah menipis. Ketika dia akan membuka game online-nya, ternyata akunnya di-banned oleh pihak game karena melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan komersial. Top pun berpikir untuk memanfaatkan sisa tabungannya untuk mulai berbisnis. Dia mempunyai ide dan membeli sebuah DVD video game bajakan untuk dijual kembali. Dari sini, jiwa usaha Top mulai terlihat. Namun dengan pengalaman yang sedikit, dia malah tertipu dengan DVD bajakan
kebijakan yang cepat rusak. Alih-alih mendapatkan untung, Top malah rugi bandar. Lalu ia melakukan komplain kepada penjual DVD. Tapi DVD itu tidak mempunyai garansi dan akhirnya Top tidak bisa mengembalikan DVD yang sudah rusak. Top malah diusir dari toko tersebut. Di perjalanan pulang dari toko, Top bertemu ayahnya, lalu mengajaknya pulang bersama dengan mobilnya. Di dalam mobil ayahnya menyodorkan uang untuk biaya Top kuliah di universitas swasta, tetapi Top menolaknya karena dia tidak ingin membebani keluarganya. Singkat cerita, Top menuruti kemauan orang tuanya dengan masuk kuliah di universitas swasta meskipun SPP-nya cukup mahal. Lantas dari mana biaya SPP Top? Ternyata diam-diam ia menggadaikan jimat keluarganya ke Pegadaian. Di saat ia sedang mengikuti kuliah, ia sering keluar kelas dan menemui pacarnya Lin di ruang teater. Dan ia mengajak Lin pergi untuk berjalan-jalan, tetapi Lin sibuk karena ia akan ikuti latihan akting. Lalu Top pun pergi sendirian. Di tengah jalan ia merasa lapar dan melihat sebuah baligo atau plang yang tertulis Food Expo. Lalu si Top masuk ke tempat tersebut dan Top melihat banyak alat pembuat makanan. Ia pun terbesit ingin berbisnis makanan. Lalu ia tertarik dengan mesin pemanggang kacang karena mesin itu katanya belum ada yang punya. Dan Top akan menjadi orang pertama yang memilikinya. Kebetulan jajanan kacang pada saat itu lagi viral-viralnya di Thailand. Lantas ia menyewa pemanggang kacang itu sebesar 5.000 baht dan jelas ayahnya memarahinya karena di pasaran biasanya mesin yang sama dijual hanya 30.000 baht. Tetapi Top tidak putus asa dan akan meneruskan usaha kacangnya. Top pun sering masuk kelas bisnis untuk mencari ilmu tentang strategi berjualan dan ia juga harus fokus terhadap bisnis kacangnya yang ia sedang rintis. Ternyata Top sering keluar kelas dan meminta temannya Jack untuk merekam pelajaran bisnis di saat ia tidak mengikuti pelajaran di kuliahnya. Top keluar untuk melakukan survei atau observasi langsung ke lapangan. Ia mengunjungi beberapa pedagang kacang guna bertanya resep dan cara mengolah kacang yang baik dan benar supaya kacangnya terasa enak. Lalu ia mencobanya di rumah dengan mesin yang ia sewa. Tetapi percobaan pertama gagal. Kacang yang dipanggangnya meledak dan muncrat kemana-mana. Setelah mencobanya kembali, Top berhasil dan meminta keluarganya untuk mencoba kacang buatannya. Dan ternyata kacang Top itu enak dan mendapat pengakuan dari rekan ayahnya. Setelah mendapatkan resep, ia memutuskan untuk berjualan di jongko-jongko swalayan. Kalau kita mah mall kali ya. Dibantu pamannya, ia mulai berjualan di sana. Di hari pertama, penjualan kacangnya hanya laku sedikit. Lalu Top memberi saran kepada pamannya untuk berteriak menjajakan atau mempromosikan dagangannya seperti toko sebelah. Sambil berteriak dan balelol, pamannya pun mencoba saran dari Top. Singkat cerita, Top pergi ke pasar bersama pacarnya sambil melakukan survei kembali. Ketika bersama Lin, Top ditelepon pamannya. Ia memberitahu Top bahwa hari ini dagangannya tidak laku sama sekali. Karena menelepon di belakang Lin, Lin pun mengira Top berselingkuh. Ya, begitulah cewek. Setelah itu, Lin meminta izin pergi ke toilet dan tidak sengaja Top melihat ada orang meminta sumbangan di depan toilet. Top pun melihat dan mendapatkan poin yang penting, yaitu masalah lokasi. Top pun berpikir bahwa jualan kacangnya harus pindah di tempat yang cukup ramai. Ia pun meminta kepada pengurus mall bahwasanya ia akan pindah tempat ke depan pintu utama mall karena banyak dilewati orang. Mungkin saja dagangannya bisa laku. Seminggu kemudian Top pun berpindah ke depan pintu utama. Keesokan harinya, Top sedang lagi puyeng-puyengnya mengerjakan soal ujian. Tiba-tiba HP-nya berdering 2 kali. Ia meminta izin kepada dosen untuk mengangkat teleponnya tersebut, tetapi sang dosen melarangnya. Kalau diangkat, ia harus keluar ruangan dan keluar dari ujian. Ternyata yang menelepon Top adalah pamannya yang sedang berjualan di mall. Top pun bingung antara mereject atau mengangkatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar ruangan ujian dan memilih mengangkat telepon pamannya. Ternyata pamannya menyuruh Top membawa lagi bahan baku dagangannya karena dagangannya laku keras. Top pun semakin bersemangat, lalu Top membantu pamannya memanggang kacang dengan semangat anak muda. Top memikirkan untuk membuka cabang kembali, tapi pamannya mengingatkan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tetapi Top tetap kekeh dan membuka cabang. Lalu ia menyewa kembali mesin pemanggang dan merekrut karyawan untuk menjaga jongkonya. Di waktu bersamaan, Lin mendatangi Top karena Top sering bolos dari kuliah. Lin juga mengingatkan Top bahwa Top harus terus belajar untuk masa depan mereka. Dan Lin pun akan membantu
membantunya jika Top kesulitan dalam pelajarannya. Di sisi lain, Top juga mendapat teguran dari pihak kampus bahwasanya ia terancam akan di-DO atau dikeluarkan dari tempat kuliahnya. Beberapa hari usaha Top mulai menemui kendala. Salah satunya, pihak mall akan membatalkan kontrak dan Top tidak bisa berjualan di tempat tersebut karena mesin kacangnya mengotori atap mall. Pihak mall akan memberi kesempatan kepada Top untuk segera membersihkan atap sebelum esok pagi. Kalau tidak, pihak mall tidak akan memberikan kesempatan untuk Top berjualan di tempat ini lagi. Top pun langsung mengecat kembali atap mall, tetapi petugas mall menegurnya karena ceceran cat yang jatuh mengenai pedagang lain. Dan petugas tersebut menyuruh Top mengecat di malam hari. Setelah mall tutup, Top mengecat kembali dengan ditemani sang ibu. Tetapi waktunya tidak cukup. Satpam mall menegurnya untuk segera pulang karena kebiasaan Top selalu menyelesaikan masalah dengan uang. Ia menyogok satpam tersebut, tetapi satpam itu menolak uang Top mentah-mentah dan berbicara kepada ibunya. Ajarkan makna kejujuran dan tanggung jawab kepada anakmu. Dan satpam itu menyuruh Top dan ibunya keluar dari mall dan melarang Top untuk berjualan lagi di tempat ini. Ketika mereka keluar mall, tiba-tiba ibu Top memberitahunya bahwasanya keluarganya akan pindah ke Cina untuk memulai hidupnya yang baru karena ayahnya terlilit hutang yang besar. Top pun marah karena tidak diberitahu sebelumnya dan ibunya pun menangis. Top berjanji akan menjadi orang yang sukses untuk membantu perekonomian keluarganya dan Top tidak ingin ikut keluarganya pergi ke Cina dan memilih tinggal di Thailand bersama pamannya. Singkat waktu, orang tuanya pun pergi ke Cina dan mereka pun berpisah. Top sangat frustasi karena ada papan peringatan penyitaan dari bank yang menempel di depan rumahnya dan ia juga tidak bisa berjualan lagi. Lalu ia keluar rumah untuk mencari angin segar. Tiba-tiba di jalan ia bertemu dengan Lin, pacarnya yang habis makan seblak bersama teman-teman rempongnya. Lin yang marah langsung mendorong Top karena sudah beberapa hari Top tidak pernah menghubunginya. Lalu Top memeluk Lin dan meminta maaf. Lin membujuk Top untuk melanjutkan kuliah dan Top menyetujui saran dari Lin untuk masuk kuliah kembali. Di perjalanan, Lin membawa cemilan rumput laut dan memberikannya kepada Top. Lin membelinya saat pergi ke provinsi Rayong. Setelah Top mencoba cemilan ini, ternyata rasanya enak. Jiwa Top sebagai pembisnis, ia memiliki ide untuk membuat usaha cemilan rumput laut. Singkat cerita, Top langsung membeli rumput laut mentah dan mencoba menggorengnya bersama pamannya. Tetapi lagi-lagi mereka mempunyai kendala bahwa rumput laut yang mereka goreng terasa pahit dan mudah sekali basi. Hanya bertahan selama 3 hari saja. Scene dipotong dan berpindah ke pegawai bank dan Top. Pegawai bank mengira bahwa Top mengarang cerita, tetapi Top menunjukkan luka bekas cipratan minyak. Pegawai bank pun percaya dan langsung bertanya, apakah kamu menemukan solusinya? Top pun menjawab, tentu saja. Mereka pun spontan tos-tosan. Lalu Top bercerita kembali, katanya ia pergi ke riset pangan untuk mengetahui bagaimana caranya agar makanan tidak mudah basi. Top pun diajarkan caranya supaya makanannya awet. Top harus membeli alat packing. Singkat cerita, Top menjual alat pemanggang kacangnya untuk dibelikan alat packing dan membeli beberapa dus rumput laut mentah. Pamannya mencoba menggoreng rumput laut tersebut, tetapi sayang rumput laut itu malah tidak enak, rasanya terlalu pahit dan tidak sadar mereka telah menghabiskan beberapa box sampai Top kehabisan modal untuk membeli bahan baku. Lalu ia menjual komputernya untuk membeli rumput laut tambahan untuk terus mencobanya. Ketika di suatu malam di tengah hujan deras, Top menemukan pamannya sudah tergeletak pingsan di lantai dapur dengan keadaan kepalanya berdarah akibat terbentur lantai. Top pun langsung membawanya ke RSUD. Dengan kejadian itu, keadaan Top semakin sulit. Tetapi di balik kejadian pasti ada hikmahnya. Benar saja, ketika Top mencoba menggoreng rumput laut, tiba-tiba kehabisan. Tetapi ia menemukan sisa rumput laut yang terjatuh ke lantai dan sudah terkena hujan semalaman. Kemudian ia menggoreng rumput laut terakhirnya dan ternyata hasilnya rumput lautnya enak dan gurih. Ternyata rahasianya adalah pengebunan. Setelah pamannya sembuh, mereka langsung berjualan rumput laut dan hasilnya laku keras. Dan Top mempunyai target pendapatan 1 juta per tahun untuk bisa melunasi hutang keluarganya. Tidak lama kemudian, Top mendapatkan telepon dari ibunya bahwasanya hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di tengah obrolan mereka, Top bertanya berapa hutang orang tuanya. Dan orang tuanya menjawab hutangnya sebesar 40 juta baht.
atau dirupiahkan sebesar 12 miliar rupiah. Itu membuat Top kaget dan pesimis. Jika pendapatan 1 juta per tahun, ia akan melunasi hutang orang tuanya selama 40 tahun. Lalu Top memutuskan untuk menyusul orang tuanya ke Cina dan menyerah. Ditambah lagi hubungan percintaannya dengan Lin kandas di tengah jalan, membuat Top semakin stres dan frustasi. Di suatu malam, ia sedang mendengarkan rekaman mata kuliahnya. Tiba-tiba Walkman-nya kehabisan baterai. Lalu ia mencoba membeli baterai di swalayan 7-Eleven. Lalu ia mendapatkan ide bagaimana kalau produknya dipasarkan di 7-Eleven. Top pun langsung menelepon kantor tersebut dan Top akan menemui staf 7-Eleven, yaitu Ibu Fu. Setelah berada di kantor 7-Eleven, ia harus menunggu Ibu Fu yang lagi meeting. Dan setelah menunggu beberapa jam, ia pun bertemu dengan Ibu Fu dan menunjukkan produk yang ia akan jual. Tetapi produknya belum layak jual karena kemasan dan harganya yang terlalu mahal untuk dijual di 7-Eleven yang terkenal murah. Lantas Top berpikir ia harus membuat kemasan yang menarik, lalu membuat kemasan dengan ukuran kecil-kecil. Tentu saja dengan harganya yang murah. Ia pun kembali datang ke kantor 7-Eleven, tetapi Ibu Fu sedang sibuk. Dia lagi meeting dengan kliennya. Top pun menunggu selama 6 jam, tetapi kesabaran Top pun habis lalu meninggalkan kantor tersebut dan barang yang ia bawa diberikan kepada petugas lift. Top pergi ke halte bus dan menelepon ibunya. Dia akan ikut menyusul keluarganya dan berkuliah kembali di sana. Rezeki nggak bakalan kemana. Cemilan yang diambil oleh karyawan 7-Eleven dan membagikannya kepada karyawan lain. Di saat itu Ibu Fu keluar dari kantor dengan menaiki lift. Ibu Fu melihat produk Top yang tersisa 1 piece di dalam lift. Ibu Fu pun meminta produknya dan memanggil Top untuk menawarkan kerjasama dengan syarat Top harus mempunyai pabrik yang layak. 7-Eleven meminta orderan pertama. Top harus mengirimkan produknya sebanyak 72.000 piece dan sebulan lagi pihak inspeksi akan mendatangi pabrik Top untuk menguji kelayakan pabriknya. Dan disinilah maksud Top meminjam uang yang bercerita panjang lebar ngaler ngidul kepada pegawai bank seperti di scene awal tadi. Namun apa daya Top tidak bisa diberi pinjaman karena keadaan umur Top yang masih 19 tahun. Ditambah lagi hutang keluarganya pun yang begitu besar. Top pun sangat kecewa, tetapi Top belum menyerah. Ia membuka gudang lama milik sang ayah dan memodifikasinya menjadi pabrik dengan menjual mobil kesayangannya yang sudah bobrok untuk mendekorasi pabriknya. Dan ia juga mendapati mantan pacarnya Lin sudah mempunyai pacar yang baru. Kasian ya si Top. Hari ini adalah hari di mana inspeksi akan dilakukan dan petugas inspeksi pun mulai mengecek kelayakan pabrik Top. Tetapi banyak koreksi di sana sini. Top pun berhasil meyakinkan petugas inspeksi dan berjanji akan segera memperbaikinya. Setelah inspeksi selesai, sebelumnya paman Top menyuruhnya menyuap petugas inspeksi. Namun Top sudah berubah. Ia tidak mau lagi melakukan hal yang tidak baik dengan menyuap orang. Ia ingin usahanya diawali dengan baik dan hasilnya pun baik. Singkat cerita di mana hasil inspeksi pun datang. Hasil itu dikirim lewat fax. Tetapi ketika alatnya mengeprint, tintanya pun habis dan hasilnya tidak kelihatan. Lalu pamannya Top menyuruhnya untuk melihat dari balik sinar matahari. Sambil rorang-rorong, Top pun bisa membaca dan hasilnya 7-Eleven menyetujui dan inspeksinya pun lolos. Dan sekarang Top harus mengebut mengejar target 72.000 piece untuk dikirim ke seluruh cabang 7-Eleven. Singkat cerita di pagi hari buta, Top dibangunkan pamannya untuk pergi mengirim barang ke gudang 7-Eleven sebelum ia terlambat. Sebelum pergi, Top memeluk pamannya dan sangat berterima kasih kepadanya karena sudah membantunya sampai saat ini. Ia pun pergi. Sesampainya di sana, ternyata ia sudah terlambat 1 jam dan karyawan gudang pun menolaknya karena terlambat. Top memohon dengan sungguh-sungguh dan memberitahu bahwa ia baru saja selesai mengepaknya tadi subuh. Dan tiba-tiba petugas itu pun memberi kesempatan 1 kali saja karena melihat hidung Top yang mengeluarkan darah. Itu menandakan bahwa Top sangat bekerja keras dan barangnya pun akhirnya diterima. Terakhir ia menelepon ayahnya sambil menangis. Ia berkata, "Kalian bisa pulang sekarang." Dan film pun berakhir.
akhir. 2 tahun Top pun bisa melunasi hutang ayahnya 40 juta bat dan bisa menepati rumahnya kembali bersama keluarganya. Dan ia pun sekarang sudah memiliki 2.500 karyawan. Dan cemilan rumput lautnya pun sudah mendunia dan Top pun sudah tidak kesulitan lagi meminjam uang ke bank untuk mengembangkan usahanya. Dan diketahui Top sudah memiliki perkebunan rumput laut sendiri di Korea Selatan. Dan pendapatan Top tahun 2010 sebesar 500 juta bat atau 450 miliar rupiah. Saat film ini dirilis 2011, Top baru berumur 26 tahun dan ternyata Top Itipat yang asli ikut dalam film ini. Nah, ini orangnya guys. Nah, itulah alur cerita dari film The Billionaire. Bagaimana menurut kalian? Apakah jiwa malas kalian bergetar? Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Berjuanglah, jangan patah semangat di keadaan apapun. Karena Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Salam sukses dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.